Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Selasa 25 Januari 2022, pada hari ini kita merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus. Menurut sabda kita hari ini, kita akan mendengarkan kisah pertobatannya dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3 sampai 16. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik, di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terberkati, Saulus atau setelah bertobat berganti nama menjadi Paulus punya dua keluarga negaraan. Dia adalah orang Yahudi dari suku Benyamin, dan oleh karena lahir di Tarsus Kilikia, ia juga punya keluarga negaraan Roma. Oleh karena hukum dan tradisi Yahudi yang dipelajari dengan sangat baik, ia menjadi sedemikian fanatik dan sangat membenci orang-orang Kristen atau pengikut jalan Tuhan. Tadi kita baca kisahnya. Di zaman para rasul, Saulus adalah tokoh di balik semua persekusi, penganiayaan dan pembunuhan terhadap para pengikut Kristus, terhadap para pengikut jalan Tuhan. Bahkan ia ikut menyaksikan kisah kemartiran terbunuhnya Stefanus, martir pertama. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul bab 8 ayat 1a. Paulus yang awalnya membenci dan membunuh semua pengikut jalan Tuhan, karena pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang bangkit mulia, ia berubah, ia bertobat. Selama
ini ia secara gelap mata mengejar, memenjarakan, dan membunuh para pengikut jalan Tuhan. Oleh karena perjumpaan itu, ketika ia perjalanan menjalankan misinya ke Damsyik, ia mendapatkan pewahyuan. Ia dijumpai oleh Tuhan Yesus yang bangkit mulia. Dan oleh karena perjumpaan itu, ia mendapatkan tugas untuk bisa menjadi saksi kepada banyak bangsa, mewartakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kepada segala penjuru dunia. Maka saudara-saudariku, apa pentingnya kita pada hari ini merayakan pesta seorang kudus, yaitu pesta bertobatnya? Mengapa kita rayakan pertobatan seorang kudus, pertobatan Santo Paulus yang kita peringati pestanya hari ini? Kisah pertobatan Paulus yang selalu kita peringati setiap tahunnya pada tanggal 25 Januari perlu diulang setiap tahunnya ini sebagai sebuah penegasan akan makna karya penebusan Tuhan kita Yesus Kristus untuk semua orang. Bukan hanya kaum sebangsanya saja, tetapi untuk semua bangsa, untuk semua orang, tidak terkecuali bagi mereka juga yang membenci Tuhan Yesus. Seperti dituliskan oleh Paulus dalam suratnya yang pertama kepada Timotius, dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Semoga semangat pertobatan Paulus juga menjadi semangat kita untuk juga bisa menyertakan rahmat Tuhan, untuk bisa semakin hari membarui diri menjadi semakin lebih baik dan juga berkenan di hadapannya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang nyata dan tulus. Segala kebaikan-Mu boleh selalu kami rasakan tanpa kami harus memintanya lebih dahulu kepadamu. Pertobatan Paulus yang kami peringati pestanya hari ini mengajak kami kembali menyadari dan meyakini akan kasih-Mu yang tanpa batas, belas kasih-Mu yang merangkul dan ingin menyelamatkan semua orang, bukan membinasakan. Semoga kami hari ini bisa merasakan kembali kasih-Mu dan mengisi hari-hari kami dengan karya yang penuh makna. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Raja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.